Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa wa qaddara fahada. Ashhadu an la ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah ar-rahmatul muhda. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtafa atharahu wattaba'a hudah. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, di hari yang mulia ini kita kembali diberikan kesempatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melangkahkan kaki kita di masjid yang mulia ini dalam rangka menjalankan rangkaian ibadah salat Jum'ah. Atas nikmat itu semua, mari kita syukuri dengan terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bimtithali awamirihi wajtinabi nawahih, dengan terus berusaha menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Salawat beriring salam, mari kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang telah memberikan teladan petunjuk kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua yang terus konsisten menapaki risalah dan ajaran baginda Rasulullah, mudah-mudahan kita kelak fi yaumil qiyamah mendapatkan syafaat uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, tanpa terasa hari ini kita sudah memasuki Jumat pertama di tahun 2024. Perjalanan waktu begitu cepat, dan dalam kebiasaan kita setiap kali terjadi pergantian tahun, kita mengekspresikan pergantian itu sebagai bagian dari tasyakkur bin ni'mah dengan berbagai macam cara dan kegiatan. Pertanyaannya kemudian adalah, bagaimana sesungguhnya agama kita melihat tentang tahun baru? Hadirin rahimakumullah, ada beberapa prinsip utama yang perlu diperhatikan terkait dengan peristiwa tahun baru. Pertama, sesungguhnya perputaran waktu itu adalah bagian dari sunnatullah, hukum alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada detik bergeser, berputar menjadi menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, begitu seterusnya, dan akan berputar ila yaumil qiyamah. Karena sesungguhnya semesta ini dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sistem yang terus berputar. Saat ia berhenti, maka terjadilah yaumul qiyamah. Baginda Rasulullah mengingatkan, az-zamanu qad istadara ka hayatihi yawma khalaqallahu as-samawati wal ard. Waktu atau zaman itu sejatinya istadara ka hayatihi, dia akan terus berputar sesuai dengan tabiatnya. Di mana dulu diciptakan oleh Allah, Allah menciptakan langit-langit dan bumi
untuk terus berputar sesuai dengan kehendaknya. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Khalaqas samawati wal arda bil haqq yukawwirul laila 'alan nahari wa yukawwirun nahara 'alal lail wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara kullun yajri li ajalin musamma. Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia Allah memasukkan malam atas siang dan memasukkan siang atas malam, dan menundukkan matahari dan bulan masing-masing dari matahari, bulan dan seluruh alam raya ini itu berjalan menurut waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu terjadinya pergantian tahun menurut sunnatullah, hukum yang ditetapkan oleh Tuhan dalam kesemestaan ini pasti akan terus terjadi. Kemarin tahun 2023, saat ini kita sudah memasuki 2024, dan begitu seterusnya akan berputar ila yaumil qiyamah. Yang kedua, prinsip yang perlu diperhatikan, bahwa sejatinya Allah Subhanahu wa taala menciptakan matahari dan bulan sebagai basis perhitungan waktu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adadas sinina wal hisab. Dialah Allah yang menjadikan matahari bersinar. Dialah Allah yang menjadikan bulan bercahaya. Dialah pula yang menetapkan tempat-tempat orbit bagi matahari dan bulan itu. Untuk apa? Kata Allah, lita'lamu 'adadas sinina wal hisab. Salah satu hikmah yang terpenting adalah agar kita tahu, mengerti bagaimana bilangan tahun dan perhitungan waktu yang kita ada di dalamnya ini. Karena itulah sesungguhnya munculnya kreativitas dari anak manusia di setiap zaman untuk memperhitungkan waktu, perjalanan waktu, hari, minggu, bulan, tahun dengan segenap nama. Itu bagian dari keinginan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kenal perhitungan berdasarkan matahari atau disebut dengan kalender syamsiyah. Kita juga kenal kreasi perhitungan berdasarkan peredaran bulan. Maka kita kenal penanggalan qamariyah, dan begitu seterusnya. Dalam tradisi Jawa, tradisi-tradisi yang lain juga punya tata cara perhitungannya. Apa basis mereka menghitung pergerakan semesta ini? Basisnya adalah edaran bulan dan juga matahari. Jadi baik perhitungan yang berbasis matahari maupun yang berbasis bulan itu diakui oleh agama kita dan masuk menjadi bagian dari sunnatullah, sebagaimana salah satu ayat yang sudah dibaca oleh khatib dalam Yunus ayat 5 tadi. Hadirin rahimakumullah. Berikutnya, karena peristiwa perputaran tahun itu menjadi bagian yang tak mungkin kita hindari, maka ekspresi manusia untuk merayakan dan mensyukuri pergantian tahun atas nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada manusia, kepada kita semua, dengan sendirinya manusia kemudian memperingati pergantian-pergantian itu. Ada yang memperingatinya berdasarkan perhitungan syamsiah matahari, ada yang memperingatinya berdasarkan pergantian bulan, peredaran bulan atau qamariyah, dan begitu seterusnya. Karena itu para hadirin, jikapun kita harus memperingati
pergantian tahun yang akan terus terjadi ini, maka peringatan itu haruslah diorientasikan, diniatkan untuk mengingat kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mengingat betapa banyak nikmat-nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita, dan juga untuk mengambil i'tibar, pelajaran, agar kita ketika memasuki tahun baru itu kemudian memiliki semangat yang baru untuk mengabdi kepada Sang Pencipta semesta alam ini. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada baginda Rasulullah, dan ini juga menjadi pengingat bagi kita semua. Di dalam Ibrahim ayat 5, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. Dulu kata Allah telah mengutus Nabiullah Musa alaihi salam. Lalu Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk mengeluarkan kaumnya minadz-dzulumati ilan nur, dari kegelapan kebodohan, kegelapan keyakinan atau keimanan, dan kegelapan yang lainnya menuju cahaya hidayah Allah, cahaya agama Allah, cahaya ilmunya Allah, dan seterusnya. Dan yang paling penting, wadzakirhum bi ayyamillah, Allah memerintahkan kepada Nabi Musa agar Nabi Musa mengingatkan kaumnya kepada ayyamillah, hari-hari Allah. Para mufassirin memberikan makna ayyamillah, hari-hari Allah di sini setidaknya ada dua. Yang pertama adalah ni'amuhu, nikmat-nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua. Nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat harta, nikmat pasangan hidup, anak, dan seterusnya. Itu harus kita ingat, itu semua adalah bagian dari nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepada kita. Yang kedua, ayyamillah, hari-hari Allah yang dimaksud dalam ayat ini, mufassir mengatakan itu adalah al-waqai', kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang dialami sepanjang kehidupan kita. Maka seyogjanya lah kalau kita memperingati pergantian tahun, kita sebagai umat Muhammad, umat yang beriman, maka kita ingat tentang peristiwa-peristiwa yang kalau disimplifikasi, peristiwa dalam kehidupan kita ini hanya ada dua. Yang pertama adalah nikmat, dan yang kedua adalah nikmah atau adab, atau ujian cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayat ini ditutup, inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur. Sesungguhnya di dalam itu semua itu ada ayat-ayat, ada tanda-tanda bagi siapa? Likulli sabarin syakur, bagi tiap-tiap orang yang sabar, orang yang syukur. Seakan-akan ayat ini memberikan pengingat kepada kita di dalam menghadapi nikmat-nikmat Allah, syukurilah nikmat itu. Di dalam menghadapi ujian-ujian dan cobaan Allah, maka bersabarlah atas ujian dan cobaan-cobaan itu. Itulah sesungguhnya isi dari kehidupan kita. Maka ketika tahun berganti, seyogjanya sebagai umat yang beriman tidak ada pilihan bagi kita kecuali kemudian mengingat nikmat-nikmat itu, mengingat azab Allah. Maka Imam Ar-Razi mengatakan, idhum bitarghibi wat tarhibi wal wa'di wal wa'id. Wahai Muhammad, peringatilah mereka umatmu itu dengan janji-janji Allah, janji-janji kenikmatan surgawi kepada mereka yang beriman dan bersyukur atas nikmat yang diberikannya. Pada saat yang sama peringatkan umatmu wahai Muhammad tentang azab Allah yang begitu pedih, agar umatmu mawas diri. Hadirin rahimakumullah. Karena itu Syekh Atiyah Sakhr, seorang mufti Mesir, pernah berfatwa bahwa sejatinya peringatan pergantian tahun hukum asalnya itu boleh atau mubah sepanjang tidak bertentangan isi daripada peringatan itu dengan syariat
agama Islam. Di dalamnya tidak mengandung unsur-unsur kemaksiatan dan juga tidak merusak kehormatan, bukan berangkat dari keyakinan yang rusak. Hal yang senada juga ditegaskan oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Beliau mengatakan bahwa peringatan hari-hari besar termasuk peringatan pergantian tahun itu adalah amrun adiyun la silata lahu biddin, persoalan adat istiadat. Karena saking biasanya itu terus terjadi, maka manusia mengekspresikan sukacita atas kehadiran tahun baru tersebut. Tidak ada kaitannya dengan pokok keyakinan agama. Karena itu memperingatinya sesungguhnya hukum asalnya boleh, menjadi tidak boleh kalau diperingati dengan acara-acara yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Minum-minuman yang haram atau hal-hal yang dilarang oleh agama, itu yang tidak boleh kita lakukan pada saat pergantian malam baru. Karena itu seyogyanya yang bisa kita lakukan antara lain adalah terus bermuhasabah, menghitung-hitung amal kita, sejauh mana kebaikan-kebaikan yang sudah kita torehkan selama tahun 2023 yang lalu, dan kita siapkan untuk 2024 ini amalan-amalan yang jauh lebih baik. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Kata Nabi, orang yang cerdas itu adalah orang yang menyiapkan dirinya untuk kehidupan setelah kematian. Sebaliknya, orang yang bodoh, orang yang lemah itu adalah orang yang melampiaskan dorongan hawa nafsunya, tetapi dia mengharapkan rahmat dan juga kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, mudah-mudahan tahun baru 2024 kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisinya dengan amal-amal yang soleh, amal-amal kebaikan, sehingga sisa-sisa waktu yang diberikan Allah kepada kita bermanfaat bagi diri kita, keluarga, umat, nusa, bangsa, dan juga semesta. Karena kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Mudah-mudahan membawa barakah dan pengingat bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار تبصرة لأولي القلوب والأبصار أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المختار صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الأخيار أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا اغفر لنا ما مضى وأصلح لنا ما بقي ونعوذ بك من شرها. اللهم اجعله عاما مليئا بالسعادة يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. وأقيموا الصلاة.